Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Cahya Novembrilianti, NIM 1901040056 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi pragmatik dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2020-2021 pada mata kuliah pragmatik. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat multidisipliner dari pragmatik. Poin pertama yang akan dibahas yaitu pragmatik dan lingkungan akademiknya. Pragmatik juga bisa disebut sebagai ilmu yang multidisipliner. Artinya, satu cabang ilmu linguistik yang juga mencangkup keseluruhan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Contohnya yaitu hubungan pragmatik dengan ilmu filsafat, dengan ilmu sosiolinguistik, dengan ilmu etnografi, serta dengan ilmu antropologi. Contohnya yaitu dalam ilmu filsafat yang memiliki hubungan tentang kualitas komunikasi yang baik. Kemudian ada dalam ilmu sosiolinguistik yang memiliki hubungan mengenai ragam bahasa. Lalu ada pula di ilmu etnografi yang memiliki hubungan kesopanan dalam berbahasa. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai definisi pragmatik dan objek kajian pragmatik. Definisi pragmatik menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut May dalam Rahardi tahun 2003 mendefinisikan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat. Sedangkan menurut Tarigan 1985, pragmatik ini merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks memengaruhi cara seseorang dalam menafsirkan kalimat. Ada pula menurut Yule tahun 1996 mengatakan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mendapatkan apa yang dikomunikasikan lebih dari apa yang diucapkan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pragmatik ialah telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa yang menghubungkan serta menyerasikan kalimat dengan konteks. Dalam konteks ini, itu berkaitan dengan faktor sosial yang bisa memengaruhi penggunaan dan pemakaian suatu kata. Kemudian terkait objek kajian dari ilmu pragmatik ini, yaitu objek kajiannya adalah maksud dari sebuah ujaran baik secara langsung atau eksplikator maupun secara tidak langsung atau implikator. Contohnya yaitu pada kalimat saya izin untuk ke belakang. Maksud dari kata belakang ini yaitu toilet, bukan dalam arti belakang yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian poin ketiga yaitu aspek-aspek yang terkandung dalam pragmatik. Aspek yang terkandung di dalam pragmatik itu yang pertama ada encoding. Encoding ini merupakan sebuah proses konteks komunikasi yang luas antara seorang penerima dapat mendekodekan bentuk linguistik yang menjadi bahan komunikasi tersebut. Jadi, secara singkat, encoding ini merupakan proses bagaimana mengubah suatu pikiran menjadi sebuah komunikasi. Hal ini tentu berkaitan erat dengan si pemberi pesan. Misalnya, hal-hal yang bersifat verbal maupun non-verbal yang mampu mewakili suatu perasaan, pikiran, gagasan, keinginan, maupun maksud dari si pemberi pesan tersebut. Poin yang kedua, yaitu mengenai decoding. Jadi decoding ini merupakan sebuah proses psikolinguistik yang melibatkan beberapa aktivitas yang saling berhubungan. Singkatnya, yaitu decoding merupakan proses mengubah komunikasi menjadi sebuah pemikiran. Dalam hal ini berkaitannya dengan si penerima, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan proses penerjemahan, penafsiran dari sebuah simbol maupun hal yang lainnya yang kemudian diolah agar menjadi sebuah gagasan yang mampu dipahami. Selanjutnya yaitu ada konvensi. Konvensi itu berkaitan dengan bahasa yang bersifat konvensional, yang berarti semua anggota masyarakat mematuhi konvensi bahwa suatu lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili sebuah konsep tertentu. Misalnya dalam bahasa Indonesia, binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai itu dilambangkan dengan bunyi kuda, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kuda itu merupakan sebuah lambang yang telah diterima secara umum berdasarkan konvensi. Adapun konteks yaitu merupakan satu hal yang tidak boleh lepas dari ilmu pragmatik.
Jadi definisi pragmatik ini akan terasa sempurna apabila di dalamnya itu terdapat sebuah konteks, karena konteks ini sangat berpengaruh terhadap pragmatik. Masuk ke poin kedua, materi yang kedua terkait tindak tutur dan implikator. Dalam materi ini juga akan dijelaskan beberapa poin penting. Yang pertama seperti teori tindak tutur. Jadi, teori tindak tutur ini merupakan sebuah tindakan yang berupa pengujaran kalimat untuk menyampaikan maksud dari si pembicara kepada pendengar pada situasi tertentu. Adapun bentuk tindak tutur yaitu yang pertama ada lokusi, yaitu merupakan tindak tutur yang memiliki peran dalam hal pengujaran atau mengatakan. Jadi dalam hal ini lokusi itu merupakan tindakan mengatakan sesuatu dari si penutur dengan makna tertentu kepada si penerima. Misalnya ketika seseorang menuturkan sebuah pernyataan. Bentuk tindak tutur yang kedua yaitu ilokusi, merupakan tindak tutur yang memiliki peran dalam hal pemberian izin, pengucapan terima kasih, menawarkan, maupun menjanjikan. Jadi dalam konteks ini, ilokusi itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan guna mencapai suatu hal yang diinginkan oleh si penutur atau tindakan yang menghendaki penerima melakukan suatu hal. Adapun bentuk tindak tutur yang terakhir yaitu ada perkolusi, merupakan tindak tutur yang memiliki peran dalam hal akibat atau dampak yang hadir terhadap suatu tuturan di dalam diri si penutur. Misalnya dalam hal menyimak, meyakini, menganjurkan, memengaruhi, mengancam, dan lain sebagainya. Kemudian ada materi terkait teori implikatur. Jadi pengertian implikator itu berkaitan erat dengan makna tersirat. Implikator mengandung sebuah informasi tersirat dari sebuah ujaran yang berkenaan dengan maksud, keinginan, atau ungkapan perasaan yang tersembunyi dari si penutur. Misalnya saja pada konteks memperhalus tuturan, menjaga kesopanan saat bertutur, atau bahkan mencoba menyindir seseorang secara halus. Itu semua termasuk ke dalam implikator. Misalnya saja contohnya pada kalimat seorang ayah itu berkata kepada anaknya setelah melihat rapor anaknya yang terdapat banyak angka merah. Kemudian ayah berkata bahwa raportmu bagus sekali. Tentu dalam konteks kalimat tersebut bukanlah arti pujian yang sebenarnya, melainkan sebuah sindiran secara halus dari ayah ke anaknya tersebut yang mendapat nilai rapor merah. Kemudian ada bentuk-bentuk implikator. Yang pertama ada implikator konvensional, yaitu yang berfokus pada makna kata dalam arti secara konvensional. Yang kedua ada implikator peranggapan, yaitu yang berfokus pada pengetahuan atau wawasan dari penutur dan penerima. Kemudian implikator non-konvensional, yaitu implikator yang berfokus pada konteks yang berkaitan dengan sebuah percakapan yang bersangkutan. Kemudian materi yang ketiga ada teori relevansi, deiksis, dan praanggapan. Yang pertama ada teori relevansi. Menurut Serper dan Wilson tahun 1986 dalam Cross 2020 menyebutkan bahwa dalam teori relevansi itu terdapat hal yang menjadi representatif atau perwakilan dan interpretif atau penafsiran. Jadi teori relevansi ini mempelajari tentang bagaimana sebuah pesan itu dapat dipahami dengan baik oleh penerimanya. Jadi di situ ada kerelevanan, ada keterkaitan. Kemudian yang kedua mengenai deiksis. Deiksis ini sendiri memiliki arti menunjukkan atau menunjuk, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Adapun menurut Bambang Yudi Cahyono, deiksis merupakan suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi oleh situasi pembicaraan. Adapun jenis-jenis deiksis itu ada 6. Yang pertama yaitu deiksis persona. Jadi ini berkaitan dengan orang atau persona itu sendiri. Dalam deiksis persona ini sebagai penutur dianggap orang ke-1, sebagai pendengar dianggap orang kedua, dan yang dibicarakan dianggap sebagai orang ketiga. Adapun cara yang lazim untuk mengkodekan deiksis persona ini adalah dengan memakai pronomina atau kata ganti orang seperti kata saya, aku, kamu, itu sebagai
orang pertama atau penutur. Sedangkan engkau, ia, dia, beliau itu sebagai orang kedua atau pendengar. Yang kedua ada deiksis penunjuk. Deiksis penunjuk ini berkaitan dengan kata ganti penunjuk. Kata ganti ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan penutur dan digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari penutur. Misalkan saja ada contoh pada kalimat peristiwa itu telah terjadi kemarin. Berarti di situ menunjuk sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Kemudian yang ketiga ada deiksis tempat. Deiksis tempat ini berkaitan dengan spesifikasi tempat relatif ke titik labuh dalam peristiwa tutur. Adapun cara mendasar dalam mengacu objek ini yaitu dengan mendeskripsikan atau menyebut objek atau dengan menempatkannya di suatu lokasi. Misalnya saja, stasiun kereta api itu terletak 200 meter dari sebuah gereja. Yang keempat ada deiksis waktu. Deiksis ini berhubungan dengan adverbial atau keterangan waktu. Jadi waktu ketika ujaran terjadi diungkapkan dengan sekarang atau saat ini. Dan untuk waktu-waktu berikutnya terdapat kata-kata esok, lusa, nanti, kelak. Dan untuk waktu sebelum waktu terjadinya ada kita menemukan tadi, kemarin, minggu lalu, ketika itu maupun dahulu. Kemudian ada deiksis wacana. Deiksis wacana ini mengacu kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diperankan dan atau yang sedang dikembangkan. Ada lagi mengenai deiksis sosial. Deiksis sosial ini menunjukkan perbedaan-perbedaan sosial, yang mana perbedaan itu berdasarkan seperti jenis kelamin, usia, kedudukan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian materi mengenai peranggapan. Jadi peranggapan ini berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand, yang artinya menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan terlebih dahulu tentang lawan bicaranya atau hal yang dibicarakan. Kemudian materi yang keempat itu mengenai teori makna. Pendekatan terhadap kajian makna itu dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama ada pendekatan referensial terhadap makna. Jadi di sini dijelaskan mengenai intuisi referensial tentang makna yang berkenaan dengan kapasitas kalimat untuk mendeskripsikan berbagai keadaan di dunia. Teori makna referensial harus mencakup suatu penjelasan tentang kondisi-kondisi yang harus ada. Kondisi ini yang dikenal sebagai kondisi kebenaran, membentuk landasan teori kondisi kebenaran makna. Adapun yang kedua mengenai pendekatan psikologis terhadap makna. Jadi berisi realitas makna psikologis yang tidak dapat dilepaskan. Kita tidak mungkin mengatakan sesuatu tentang berbagai kegunaan multidisipliner makna referensial tanpa membuat daya tarik yang sangat besar terhadap bentuk makna psikologis tertentu. Bahkan di luar kegunaan-kegunaan multidisipliner ini, maka psikologis merupakan komponen yang diperlukan dalam memahami makna tentang istilah-istilahnya sendiri. Dan yang terakhir ada pendekatan sosial terhadap makna. Dalam pendekatan ini berkaitan erat dengan analisis wacana dan analisis percakapan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi pragmatik. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.